pagi menjelang siang, ini kayaknya udah siang yo. Apa kabarnya Mance Bice? Adik-adik di rumah ketemu lagi sama Kak Ilham untuk di Dunia Anak. Hari ini edisi Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Cak Mano kabarnya sehat? Sehat dong, semangat tetap. Walaupun libur, walaupun tidak sekolah gitu ya. Tapi tetap mengerjakan tugasnya di rumah harus selesai. Dan kali ini supaya minggu siangnya semakin berwarna. Baca biasa di Perempat FM Palembang, adik-adik di rumah bisa mendengarkan program kita Dunia Enak sampai jalan kaki di jam 10 siangnya. Siapakah tamu kita untuk hari ini? Dan setelah lagu pembuka kita, Kak Ilham bakal langsung balik lagi untuk mengetahui sama-sama kita siapakah teman-teman yang bakal menjadi teman Cak Ilham untuk merewangi adik-adik galau-galau dimanapun berada ya. Dan juga dapat mendengarkan di RRI Digital dan juga dapat disaksikan di channel YouTube Perempat Palembang. Waduh, ini sudah dibuka dengan satu lagu yang Kak Ilham putarkan untuk menyemangati suasana pagi adik-adik di rumah. Ada lagu Potong Bebek Angsa, ini semuanya kayaknya sudah hafal ya dengan lagu yang siko ini ya. Oke, dan pecah yang tadi sudah Kak Ilham sampaikan, ini Kak Ilham di studio Perempat FM Palembang sudah rame sekali. Ini sudah ada teman-teman dari Sanggar Diana Public Speaking yang bakal menemani Kak Ilham dan juga kita semua di Dunia Anak edisi kali ini ya. Dan langsung saja kita bakal kenalan, kita sapa, ada siapa? Halo, selamat pagi menjelang siang. Selamat siang. Bingung ya jawabnya apa ya? Oke, baik. Ini kita mau kenalan dulu siapa saja sih? Ini yang pinter-pinter yang sudah ada di studio Perempat FM Palembang, boleh? Ini bakal pertama dulu untuk ada Bu Bella Rizka Yolanda SGZ, silakan Bu, apa Ya, untuk memperkenalkan? baik, terima kasih Mas Ilham. Aha. Halo semuanya pendengar RR Perempat. Ya. Perkenalkan, nama saya Bella Rizka Yolanda. Saya orang tua dari Faira. Oke, Faira, halo Faira. Halo teman-teman semuanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Faira Zikra Arbelia. Saya berumur 9 tahun. Saya bersekolah di SD 164 Palembang. Wah, luar biasa sekali. Umur 9 tahun ya, Zaira ya. Sekolah di mana tadi? SD 164 Palembang. Kelas ini ya, kelas berapa tadi? Kelas 4. Kelas 4 SD, luar biasa. Zaira tidak sendirian, di sebelah Zaira boleh dong kita kenalan juga, ada siapa itu? Halo teman-teman Pro 4,
Perkenalkan, nama saya Amira Mutmainah Azahra, biasanya dipanggil Ara. Ara berumur 9 tahun, sekolah di Min 2 Kota Palembang, kelas 4 SD. Oke, sama-sama kelas 4 SD ya. Iya. Hari ini libur? Libur. Libur dong, hari Minggu Kak Ilham ya, enggak sekolah nih hari ini ya. Dan ini tadi kita udah kenalan sama Amira atau Ara dan juga Faira. Sekarang kita pengen tahu tentang topik kita bakal ngomongin soal hobi dan pengalaman. Nah kalau Faira dulu nih, hobi Faira apa nih kalau Kak Ilham boleh tahu? Hobinya menggambar, mewarnai sama berenang. Oh banyak ya hobinya ya, menggambar, berenang, sama ini mewarnai juga luar biasa sekali. Kalau Ara hobinya apa nih Ara? Sama, ini gambar sama mewarnai aja. Oh menggambar sama mewarnai ya. Kak Ilham nggak ditanya nih hobinya apa? Hobinya emang apa? Hobinya makan ini kalau Kak Ilham ya. Oke baik. Ini kalau Bu Bella bagaimana nih Bu melihat Faira dan juga Ara juga hobinya begitu banyak ya, dan tentunya di usia sekolah ini biasanya mereka sibuk terutama untuk Faira ya. Faira sibuknya kalau nggak sekolah ini ngapain Bu biasanya? Faira itu kegiatannya selain di sekolah, Faira itu ikut les. Jadi dia ikut Oke. les matematika, Mhm. ada les public speaking gitu ya. Terus kemarin dia juga ada ikut olahraga karate. Oh gitu, luar biasa sekali ya. Jadi banyak sekali kesibukan Faira ya. Walaupun nggak sekolah tapi tetap aktivitasnya tuh masih dengan dunia pendidikan juga ya. Oke, kalau Ara hobi tadi tuh selain yang tadi disebutkan, kalau libur seperti ini Ara biasanya diisi dengan kegiatan apa tuh? Kegiatan apa ya? Apa? Ayo. Kalau paginya itu taekwondo, Mhm. pulangnya main bareng adek. Oh tetap main ya bareng adik supaya adiknya ada yang nemenin gitu ya. Padahal ibunya Ara langsung tidur. Enggak kok, Aira orangnya sangat penyayang ya sama adiknya tadi ya. Emang Ara berapa beradik nih atau berapa saudara? 3, 3 saudara. Anak keberapa tuh? anak kedua. Anak kedua, masih ada satu lagi di atasnya ya. Oke baik. Ini kalau mengenai pengalaman Ara sama Faira pasti udah banyak sekali ya. Termasuk sudah belajar public speaking di usia kelas 4 SD ini. Dan kalau pengalaman lain yang paling berkesan, pernah ikut lomba apa begitu, pernah nggak? Pernah. Pernah. Lomba di mana tuh? Lomba di Tanjung Api-Api. Oh di Tanjung Api-Api. Lomba apa tuh kalau boleh tahu Faira, teman-teman di rumah? Kejuaraan karate. Kejuaraan karate. Juara berapa nih kemarin? Dapat juara 3. Wah, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali ya, juara 3. Ini latihannya udah berapa lama nih untuk ikutan karate, Faira? Baru tahun ini masuk, Kak. Oh, baru tahun ini. Waduh, udah dapat juara 3 ya. Boleh ceritain sama teman-teman di rumah bagaimana pengalaman Faira waktu belajar karate itu, serunya seperti apa? Seru sih, tapi awal-awalnya masih malu. Oh, awal-awalnya masih Tapi malu. tiba-tiba ada teman nyamperin. Oke. Terus Nggak udah malu-malu dapat lagi? teman enggak. Oh, gitu Hari kedua ya. nggak malu-malu lagi. Oh gitu. Kalau Kak Ilham sering malu-maluin ini kalau diajak pergi ya. Oke, tapi seru sekali ya Faira ya untuk belajar karatenya di situ. Itu saran dari mama, papa, atau Faira sendiri yang pengen ikutan karate? Mama sama papa, terus Fairanya langsung setuju. Oh gitu. Jadi mama papa punya saran itu, kayaknya Faira langsung pengen ikutan juga ya. Iya. Oke, sukses deh pokoknya buat bidang olahraganya itu tadi ya. Iya. Mudah-mudahan Faira bisa membawa nama baik Palembang nanti ya, dan juga Provinsi Sumatera Selatan. Baik, ini kalau di Ara bagaimana? Ara pengalamannya ada pengalaman apa? Pernah ikut lomba juga nggak? Kalau lomba kemarin enggak, pengalaman baru-baru Ara ini Ya. liburan sekolah kemarin tuh naik gunung di Gunung Merbabu sama perahu di daerah Jawa Tengah. Wah, jauh sekali itu ya. Sama atau bareng siapa tuh Ara naik gunungnya? Bapak Ara sama kakak Ara doang. Wih, seru sekali ya, bareng keluarga. Boleh dong ceritain sama teman-teman di rumah waktu pengalaman Ara untuk naik ke gunung itu bagaimana waktu itu? Gunungnya itu indah banget, tapi juga ada yang serem-serem, ada jurangnya. Ada jurangnya di situ ya? Iya. Wah, jadi apa pesan Ara untuk teman-teman atau untuk pendengar kita yang kagetnya nak pergi ke gunung nggak boleh ngapain tuh?
kita nggak boleh nyerah atau kita tidak sampai di puncak. Wah, luar biasa. Jadi kalau naik gunung itu harus semangat ya Ara yo, Iya. supaya bisa sampai ke puncak sama nggak boleh buang sampah sembarangan. Iya. Gitu ya. Tapi kalau Bu Bella cak mana tuh biasanya mengajak Faira atau saudara yang lainnya juga ketika mengisi waktu libur ini kegiatannya tetap ya ada hiburannya juga begitu. Ada biasanya selain dari kegiatan sekolah, Mhm. anak-anak ini kalau misalkan dia libur sekolah kita ajak jalan-jalan Oke. gitu ya. Jadi anak-anak itu dia bisa refresh lagi, Mhm. bisa semangat lagi gitu kan untuk ikut sekolah. Nah kemarin juga ini jalan-jalan juga nih Faira. Mhm. Kemana kemarin Faira? Kemana Faira? Yo ingat nggak? Kemarin ke Bogor, Jawa Barat. Wih, pengalamannya mengunjungi siapa tuh di situ jalan-jalannya? Cuma jalan-jalan aja, nggak ngunjungin Oke, orang. jalan-jalan sama bareng siapa saja tuh kemarin? Bunda, ayah sama adik. Oh, jadi cuma berempat ya? Iya. Bawa kendaraan sendiri Bu ya, Bu Bella kemarin? Iya, betul. Wah, seru sekali ya. Dan ketika Faira ke puncak tadi itu, menurut Faira alamnya bagaimana tuh indahnya? Alamnya bagus, Mhm. tapi kayak ada asap. Oke, ada asap embun pagi tuh ya? Iya, ada pembakaran. Ada pembakaran, jadi itu yang perlu diwaspadai juga ya Raya. Jadi buat teman-teman di rumah yang nantinya akan pergi bareng mama papanya atau kakaknya untuk berkunjung ke apa tadi tuh puncak itu ya. Kalau Iya. pagi biasanya ada moon paginya ya. Kabut, Waduh, kabut ya, kabut. Seru sekali itu ya perjalanannya ya. Tapi kalau Ara ini termasuk yang hobi perjalanan jauh juga ya. Iya. Selain tadi berkunjung untuk naik gunung, pernah kemana lagi nih Ara? Di mana ya? Ayo. Cuman itu Oh, aja. cuman itu aja ya. Insya Allah nanti Ara kalau libur pengen berkunjung kemana nih nanti sama mama papa? Ada rencana nggak itu? Belum. Oh belum, Kak Ilham nanyu masih lama libur ini katanya ya. Tapi kalau pengalaman Faira untuk ikutan karate saat ini sabuknya sudah sabuk apa nih? Sabuk kuning. Sabuk kuning. Kalau sabuk kuning itu di dunia karate sabuk yang di tahap pertama ya? Iya, masih tahap pertama. Kedua. Oh yang kedua, Iya, betul. udah yang kedua. Yang awal tadi apa sabuk apa Bu? Putih. Sabuk putih ya. Ini udah sabuk kuning. Waktu proses dari sabuk putih ke kuning bagaimana nih Faira waktu itu? Masih awal-awalnya masih selalu salah, tapi sekarang udah nggak salah lagi. Oh udah nggak salah lagi karena udah latihan di situ ya. Oke baik. Dan kalau Faira, kalau Ara juga ini biasanya yang nemenin untuk jalan-jalan siapa nih Ara? Paling sering tuh, mama, papa atau kakaknya tuh? Yang paling sering ibu bapak. Ibu bapak, karena semuanya juga hobi jalan-jalan ya. Iya. Oke baik. Tapi kalau Bu Bella biasanya kalau mengisi waktu untuk liburan atau jalan-jalan sama anak-anak tuh biasanya kemana nih yang paling sering kali dijadikan tujuan utamanya? Biasanya saya cari tempat-tempat yang anak-anak bisa belajar mengenal, misalkan untuk hewan-hewan. Oh gitu. Ya, jadi hewan-hewan. Kemudian bagaimana di alam tempat hidup dari hewan-hewan tersebut. Jadi mereka sekalian berlibur, mereka juga belajar. Oh gitu. itu ya, tetap ada pengalaman edukasinya ya Bu ya. Betul. Oke baik, boleh dong Aras sama Faira kita sapa dulu teman-teman untuk tetap jangan kemana-mana, tetap di dunia anak. Nanti kami akan kembali. Oke bisa? Iya, kita hitung ya. 1, 2, 3. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Dunia Anak. Barang Ara dan Dan Faira.
Halo, balik lagi adik-adik di rumah dan kita masih bersama dengan Ara, Faira dan juga Bu Bella ya dari Sanggar Diana Public Speaking. Kita masih ngomongin soal hobi dan juga pengalaman. Baik, ini Ara dan juga Faira, kita baca dulu komen yuk yang sudah ada di YouTube Perompat Palembang. Siapa tuh yang pengen bacain dulu? Silakan. Itu handphonenya dikecilin aja tuh suaranya nggak apa-apa. Aha. Oke, kita sapa dulu ada siapa saja di situ? Di sini ada Julian Nurhatrika. Iya. Dari komennya semangat Ayu Faira. Itzyaza 01 Hai Faira. Hai Faira katanya, hai Ara gitu ya. Ada lagi siapa tuh? Budiman Prakosa, Mbak Ara. Ines Pasaribu, semangat Mbak Ara dan Faira. Gitu ya. Oke. Seika Happy, semangat Faira. Iya. Nah ini coba Ara lanjutkan lagi tuh ada komen dari Zulkafi Sampai di Gilang. Ini yang mana aja tuh yang kelihatan di mata silakan dibacain nggak apa-apa tuh. ada Zoe Kafia Die Gilang. Halo, selamat siang Kak Ilham, Ara, Faira, dan Bella. Ini aku Gilang. Hari ini aku minta ganti lagu Tuzna, Srekna, Prika, Asja, Govic. Terima kasih kawanku yang ceria. Iya, terima kasih kembali. Terima kasih buat Zul yang sudah mampir di komen kita. Ada siapa lagi tuh? Ada Anne Sandra Dewi, semangat Faira, keren. Wah, terima kasih, semangat juga buat Ara pastinya ya. Ada siapa lagi? Kita bacain lagi yuk komennya. Ada PND Donat, semangat Faira. Semangat juga. Ada siapa lagi tuh? Ini ada Sika Happy ya. Susah namanya nih. Semangat Faira. Semangat juga. Dan juga ini ada @holaila 415. Ini semangat cucu Niko Fai. Oh ini ada neneknya ya? Iya, panggilannya Fai. Oh Fai namanya di rumah. Sapa dulu nih Fai. Ada neneknya nih. Nenek Cu. Hai nenek. Iya, neneknya lagi nonton di rumah ya. Oke, terima kasih nenek. Waduh, neneknya udah nyempetin waktu juga ya untuk nonton Fai di Perompat Palembang. Ada siapa lagi yuk? Ada yang kenal nggak? Ini komen-komennya banyak sekali ya. Oke. Ada Arif Ramadan 3786, semangat Ara. Semangat juga, terima kasih Kak Arif. Dan ada siapa lagi ini yang banyak sekali memberikan semangat ya untuk Ara dan juga Faira. Ini ada @Ines Pasaribu 7852. Oke, pokoknya salam sukses buat semuanya yang sudah memberikan semangat, yang sudah komen di channel YouTube Perompat Palembang. Ini kita coba ngobrol lagi ya. Kalau Faira dan juga Ara hobi nyanyi nggak? Ayo. Kadang-kadang ya. Kadang hobi, kadang enggak gitu ya. Oke baik. Dan kalau nanti selesai siaran kita ini mau ngapain nih untuk mengisi waktu liburnya? Mau pergi ke Talang Jambe, kalau sore main sepeda. Wah jauh sekali ya jalan-jalannya ke Talang Jambi situ tadi ya. Oke baik. Ini kalau kumpul-kumpul keluarga biasanya ada siapa aja tuh di rumah Fai? Ada neneknya juga tadi ya? Ada nenek. Ada Tapi nenek. yang komen tadi neneknya dari Bangka. Oh neneknya dari Bangka, jauh sekali ya. Minta oleh-oleh terasi. Biasanya di Bangka banyak terasi ya. Iya. Oke baik. Dan kalau sekolah rutinitasnya pasti dari pagi sampai sore ya. Biasanya kalau untuk mengisi mengenai hobinya itu tadi bagaimana tuh untuk mengatur waktunya? Kalau Ara bagaimana tuh untuk latihan taekwondo dan lain sebagainya tadi? Ada latihan teke, sparring, tendangan. Oke. Untuk waktunya Sabtu Minggu gitu atau setiap hari setelah pulang sekolah? Kadang-kadang Selasa, Kamis, Minggu. Selasa dan Kamis itu abis maghrib taekwondonya. Oh gitu, udah selesai maghrib, ada yang malam juga. Iya, biasanya yang nemenin atau ngantarin Ara siapa tuh? Karena taekwondonya 3 beradik, jadi naik motor bareng kakak dan adik. Jadi diantarin bareng gitu ya. Wah seru sekali ya. Tapi kalau Fai bagaimana? Biasanya kalau karate itu hari Kamis, Jumat, Minggu.
Oke. Waktunya kalau yang Kamis sama Minggu itu sore dari jam 5 sampai jam 7 malam. Oke. Kalau yang Jumat itu dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Begitu. Siapa yang paling sering nemenin Faira untuk pergi latihan gitu? Kadang-kadang ayah, kadang-kadang bunda. Oh itu, dua-duanya sering ya nganterin Faira ya. Oke baik. Tapi kalau mengenai hobi tadi banyak sekali ya. Hobi yang paling sering tuh mungkin apa salah satunya jalan-jalan tadi kayaknya ya. Ya, Kenapa tuh serunya jalan-jalan tuh seperti apa? Mhm. Serunya jalan-jalan tuh seperti apa? serunya Kayak, bisa melihat hal baru yang belum pernah dilihat. Mm-mm. Ada juga hiburannya. Oke, ada hiburannya juga. Jadi bisa lihat pemandangan gitu ya. Bisa melihat daerah lain. Oh, ternyata daerah lain keren-keren juga ya. Dan termasuk mencicipi nggak makan-makanan tradisional tuh kalau berkunjung ke suatu tempat sama ayah dan ibunya. Mencicipi. Cicipi. Yang paling inget nyicip apa waktu itu di mana? Nyicip soto. Oh, nyicip soto. Waduh, hobi makan soto ya? Enggak terlalu. Enggak terlalu. Daerah mana tuh kemarin? Supaya teman-teman di rumah juga bisa dapat pengalaman jalan-jalannya tuh. Kemarin makan sotonya di Bogor itulah. Oh, di Bogor. Oke, seru sekali ya. Dan selain itu untuk Ara kita pengen tahu taekwondonya udah lama juga latihan. Udah lama. Berapa lama tuh? Udah dari kapan ya? Lupa ya saking lama ya. Oke, baik. Kalau taekwondonya itu sampai ada latihan malam juga ya jadwalnya ya, begitu ya. Mengatur jadwal untuk bikin PR di rumah bagaimana tuh biasanya Ara? Kadang-kadang habis maghrib Oke. atau hari libur. Gitu ya. Jadi buat teman-teman di rumah juga walaupun sibuk dengan aktivitas kegiatan di luar, tapi PR di rumah jangan lupa untuk Kerjakan. Nah itu. Kalau Fai sama Ara ada tugas nggak di rumah hari ini? Nggak ada. Ada satu, Ada satu. Mata pelajaran apa itu? PPKN. PPKN. Biasanya yang nemenin Ara untuk Faira untuk menyelesaikan tugas di rumah siapa? Mama. Oh mama tetap ya, mama di situ jadi gurunya sekalian ya. Oke baik. Dan mata pelajaran semuanya asik-asik ya kalau di sekolah ya. Asik. Yang paling disukai mata pelajaran apa tuh kalau di sekolah? Kalau Ara matematika Oh matematika, kenapa sama tuh? PJOK. Wah seru ya, belajar PJOK sama matematika itu, apalagi hitung-menghitung tuh. Nanti kan Ara bakal banyak uang kan, gede nanti ya. Bakal menghitung uang banyak nanti di situ ya. Kalau Faira hobinya mata pelajaran apa? Mata pelajaran bahasa Inggris sama Wih, PJOK juga. Wih, bisa bahasa Inggris dong. Bisa. Boleh dong sedikit buat teman-teman di rumah bisa nggak? Hello everyone. Halo, gitu ya. Tapi kalau kalian itu termasuk kalau di sekolah itu aktif juga nggak ikut-ikut kegiatan di sekolah? Ikut sih. Aktif. Jadi kalau ada lomba ikut lomba gitu ya. 17 Agustus kan nggak lama lagi ya. Iya. Bakal ikutan lomba apa nih kira-kira nanti? Lomba mewarnai. Oh, lomba Lomba mewarnai. dongeng. Oh, lomba dongeng. Ternyata Faira hobi dongeng juga. Iya. Pernah latihan dongeng juga? Nggak pernah, cuman di DPS itu cuman cerita-cerita. Oh iya, ada cerita-cerita. Jadi akhirnya bisa inget ya. Mau dongeng nanti untuk teman-teman di rumah. Iya. Ya, kita nanti bakal mendengarkan Faira ya akan membawakan dongeng tentang apa nanti? Semut dan gajah. Semut dan gajah. Tapi sebelum kita mendengarkan dongeng dari Faira, Ara juga nanti mau dongeng? Enggak ya, Aira belum ada persiapan soalnya ya. Nanti kita akan dengarkan ya. Belum terlalu hafal. Oh nggak Jadi apa-apa. masih dihafal. Oh boleh, yang hafal aja nanti ya. Buat teman-teman di rumah jangan kemana-mana, tetap di sini di Dunia Anak barengan Kak Ilham, Faira, ada juga Ara, ada juga Mama Bella ya. Tetap di sini di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera.
Oke, teman-teman di rumah, adik-adik, ini kita masih sama Ara dan juga Faira dan juga Mama Bella ya. Kita masih ngomongin soal hobi dan juga pengalaman. Kita masih di dunia anak Perompak FM Palembang. Untuk yang butuh informasi waktu, ini sudah 47 menit melangkah dari jam 10 paginya. Ayo, yang belum mandi, ayo siapa tuh? Mentang-mentang libur, jadi mandinya agak siang nggak boleh dong. Nanti kalah sama ayam ya. Ayah memang udah mandi apa Kak Ilham? Udah dong. Jadi buat adik-adik yang minggu paginya masih males-malesan, ayo buruan cepat semangat. Mumpung masih pagi, nggak lagi pagi nih ya, udah siang, udah jam 11. Waktunya udah semakin siang, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Main boleh, tapi ingat nanti ada PR atau enggak tuh dicek lagi ya. Baik, ini sebelum kita dengerin dongeng dari Faira, Kak Ilham coba baca dulu lagi. Ini ada komen yang juga sudah masuk di channel YouTube Perompak Palembang. Ada siapa lagi tuh? Ini ada Sevi Purnama. Katanya semangat Faira, semangat Naira. Terima kasih Sevi. Dan juga ini ada siapa lagi yang sudah bergabung? Oh, banyak yang memberikan semangat ya. Pokoknya buat teman-teman yang sudah komen di channel YouTube Perompak Palembang, ini semuanya semangat ya, semangat hari Minggu siangnya. Baik, silakan Faira, udah nggak sabar lagi tuh, pengen dengerin ada apa? Dikit nggak apa-apa karena belum terlalu hafal sampai habis. Iya boleh, nggak apa-apa sedikit aja. Oke, judulnya tentang apa? Gajah dan semut. Oh ini kayaknya mikrofonnya agak kepegang ya. Coba Faira dipegang ujungnya tuh. Naik lagi. Ya. Wih pintar ya. Udah. Oh balik lagi. Oke, coba suaranya mana? Oh masih ya, masih hilang ya. Oke, coba. Iya. Udah bagus, silakan. Judulnya apa tadi? Gajah dan semut. Oke, Gajah dan Semut. Kita dengerin dongeng dari Faira buat teman-teman semua. Pada suatu hari di hutan ajaib ada suatu sungai yang bernama Sungai Pelangi. Sungai itu adalah sungai yang airnya pelangi dan bersih. Kebersihan di sana dijaga semua hewan. Tapi suatu hari ada gajah yang rakus merebut sungai itu. Jadi hewan-hewan itu takut karena mereka kecil, sedangkan gajah itu besar. Hewan-hewan lain pun sedih dan takut karena ada gajah. Hewan-hewan lain meminta tolong kancil agar memberi ide. Kancil ada ide untuk mendatangi Ratu Semut. Ratu Semut itu setuju karena semut itu tahu hewan-hewan itu takut dengan gajah. Setelah Ratu Semut datang di sungai itu, gajah pun bilang, "Kenapa kamu di sini? Ini adalah wilayahku sekarang." Ratu Semut bilang, "Ini bukan wilayahmu, ini wilayah semua hewan yang tinggal di sini." Gajah itu malah tertawa karena Ratu Semut itu membentak dia. Gajah bilang, "Kamu hanya semut, tidak kalah tertanding. Aku besar dan kamu kecil." Waktu gajah ingin menginjak semut itu langsung hilang. Dan gajah itu bilang, aku sudah menang." Tapi tiba-tiba belalai gajah itu gatal, terasa sakit. Ternyata Ratu Semut sudah ada di dalam belalai itu. Setelah kesakitan, gajah itu pingsan dan kalah. Ratu Semut turun dari belalai itu dan semua hewan berterima kasih dengan Ratu Semut. Tapi Ratu Semut bukan menerima terima kasihan dari hewan, tapi Ratu Semut berterima kasih dengan kancil. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Faira, luar biasa sekali. Itu kisah Ratu Semut dan juga gajah ya. Pesannya apa tuh dari dongeng itu tadi Faira? Jangan rakus atau kalian akan menerima balasannya. Nah itu tuh pesannya ya. Jadi kita nggak boleh rakus itu tadi ya. Karena semuanya pasti akan ada ganjarannya ya. Luar biasa sekali. Tapi kalau dongeng ini juga termasuk hobi Faira ya? Iya. Wah luar biasa sekali. Pokoknya mudah-mudahan nanti juga bisa menghibur teman-teman di sekolah ya. Di dongeng Faira kita jadi pengen tidur ya. Luar biasa sekali. Kalau Ara apa? Pernah belajar dongeng juga tuh?
Pernah tapi nggak apa lagi. Nggak apa lagi karena udah lama ya. Itu di fotonya kayak lagi pegang boneka merah tuh apa tuh? Lagi ceritain burung. Tentang burung, tapi nggak ingat lagi ya ceritanya ya. Oke, nanti mudah-mudahan di episode-episode selanjutnya ketika Faira dan juga Ara juga udah datang lagi ke Perempat bisa membawakan dongeng yang menarik lagi ya. Luar biasa sekali. Ini nggak kerasa kita udah di penghujung perjumpaan karena sudah hampir jam 11. Mama Bella apa yang pengen disampaikan buat kedua anak-anak nih? Ada Faira dan juga Ara tuh. Dan juga buat anak-anak yang lagi mendengarkan atau menyaksikan tayangan kita untuk di dunia anak kali ini. Silakan Ma. Saya sebagai orang tua sangat mendukung kegiatan positif anak. Mari kita dukung kegiatan yang bersifat positif dengan penuh tanggung jawab agar anak-anak bisa lebih berani, lebih punya kreativitas yang tinggi. Dan juga anak-anak punya punya bakat bisa Ya, dikembangkan ya. ya, betul. Wah, luar biasa tuh pesan-pesan dari Mama Bella ya. Kalau Ara apa yang pengen disampaikan buat teman-teman di rumah? Ada nggak tuh apa tuh? Ayo, pasti ada dong pesannya. Misal, ayo giat belajar supaya cita-citanya tercapai atau apa? Kayaknya belum kepikiran ya. Kalau Faira ada nggak pesan buat teman-teman di rumah? Apa tuh pesannya? Teruslah berusaha, jangan mudah pantang menyerah. Wah itu ya, jadi walaupun hari ini gagal, insya Allah dengan usaha kita selanjutnya besok-besok akan meraih keberhasilan ya, mudah-mudahan amin. Baik, Ara dan juga Faira dan juga Mama Bella kita akan berpisah dulu untuk di dunia anak kali ini di suasana minggu siang 9 Agustus 2026. Pokoknya Kak Ilham doakan mudah-mudahan Faira, Ara nanti akan menjadi anak yang pintar, selalu menjadi anak yang membanggakan ya. Baik itu membanggakan keluarga, orang tua, nusa, bangsa dan juga agama sehingga bisa nanti menjadi anak yang berhasil juga ya. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai juga dan tentunya semangat juga ya untuk belajarnya. Sampai jumpa nanti untuk bertandang lagi ke dunia anak untuk menyapa teman-teman di rumah. Baik, dan adik-adik kita bakal berpisah dulu untuk di dunia anak episode kali ini. Dan mudah-mudahan terhibur ya dengan kehadiran Ara, Faira dan juga Mama Bella yang sudah bersama kita sejak kurang lebih 60 menitan ke belakang untuk dunia anak di edisi kali ini ya. Kami pamit, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.